apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di bawah serangan bertubi-tubi Qi Teng Wan milik Tian Lolan, 24 gerbang surgawi Dunten milik Xiaoyan dengan cepat runtuh. Dia memiliki garis keturunan klan Ximing, meskipun kemungkinan besar tidak murni, tapi saya ingat klan Ximing memiliki kekuatan jiwa yang kuat, bahkan kekuatan aturan terkuat dan paling mengerikan di dunia. Sedangkan dirinya sepertinya dia masih sedikit tertinggal. Goyan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya Goyan juga telah menyebutkan identitas Tian Lolan. Meskipun Xiaoyan belum pernah mendengar klan Ximing, tetapi sepertinya mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Goyan. Namun serangan Xiaoyan belum berakhir, karena Tian Lolan unggul dalam teknik pengikat jiwa. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat apakah serangan Damo lebih kuat atau serangannya sendiri. Goyan, karena dia adalah musuh bebuyutan Anda, mungkinkah teknik pengekangan Anda tidak sebanding dengan klan Ximing? Meskipun Xiaoyan sudah lama tidak menggunakan provokasinya yang sudah teruji, tapi sekarang adalah waktu yang tepat. Tentu saja Goyan tidak tahan dengan ejekan seperti itu. Kemudian semburan cahaya biru meletus dan formasi pembatas yang lebih indah dan kuat dengan cepat terbentuk, yang membuat tatapan Tian Lolan menyipit. Pada saat yang sama, Xiao Feng, Tengu, dan monster Laut Changming semuanya telah bangkit kembali. Tetapi mereka semua tampak tak berdaya melawan pembatasan tersebut. Tiba-tiba sebuah formasi terlarang raksasa mulai berputar di atas langit. Kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan yang tenang mengalir ke dalamnya. Dan seluruh formasi itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Dan langsung menyelimuti Tian Lolan dengan tekanan yang mengerikan. Kali ini, Xiaoyan tidak tahu formasi terlarang apa yang telah dibentuk oleh Goyan, atau seberapa kuatnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengaktifkannya, sementara kekuatan jiwanya tiba-tiba membentuk gelombang kecut. Di bawah kekuatan penekanan yang kuat, wajah Tian Lolan sekali lagi dipenuhi rasa sakit. Seluruh tubuhnya meringkuk, tatapannya kosong. Gema duka yang tak henti-hentinya menimbulkan rasa sakit, memutar ulang kenangan paling menyakitkan dalam hidup, yang menunjukkan kebencian Goyan terhadap klan Ximing bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Tampaknya kedua klan itu adalah musuh bebuyutan. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin jernih ingatannya, semakin kaya persepsi emosionalnya. Setiap makhluk menyimpan kenangan menyakitkan yang tersembunyi jauh di dalam, dan Tian Lolan tidak terkecuali. Jadi gema kesedihan Goyan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Melihat ini, Xiaoyan melihat kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Pertempuran itu telah mendorongnya hingga batas kemampuannya. Sekalipun bukan dalangnya, dia tetaplah orang yang menusuk dengan pedang yang sama. Dan Xiaoyan tak akan membiarkan mereka lolos. Lagi pula, di antara orang-orang yang keempat orang yang berkomplot ingin membunuhnya, Guntur Es, Tian Lolan, Yonan Tian, dan kemudian Chu Qiangye yang muncul. Xiaoyan berencana membalaskan dendam kepada keempat orang ini. Sekarang, yang pertama adalah membunuh Tian Lolan. Pada saat ini, Xiaoyan melangkah maju, langsung mendekati Tian Lolan. Meskipun Tian Lolan menderita kesakitan yang luar biasa, hasratnya yang kuat untuk bertahan hidup memaksanya mengerahkan seluruh kekuatannya. Membungkusnya dengan ranting-ranting mati lapis demi lapis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Xiaoyan melancarkan pukulan dahsyat. Seketika membuat ranting-ranting mati yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Namun yang mengejutkannya, ranting-ranting tak berujung itu terus menjalar ke atas, seolah-olah kekuatan sedang menghantam kapas. Jika kekuatan saja tidak dapat menyelesaikan masalah, itu hanya membuktikan satu hal. Kekuatannya tidak cukup. Maka, sesaat kemudian Xiaoyan melepaskan wujud Yuan Shen super raksasa dan berubah menjadi sosok setinggi jutaan kaki. Di matanya, Tian Lolan bagaikan bola bulu kecil yang tak berarti. Tapi kali ini,
Soyen tidak memukulnya, melainkan menggenggamnya di telapak tangannya. Kemudian menggunakan teknik meraih matahari dan bulan. Kemudian kelima jarinya menyatu dari segala arah menuju pusat seperti puncak gunung, yang menyebabkan suara gemuruh yang tak henti-hentinya bergema di telinganya. Sehingga pertarungan Xiaoyan menarik perhatian Xuan Huang dan Feng Xi. Pada titik ini, wujud tubuh fisik Xiaoyan telah melampaui Xuan Huang, meskipun dia juga memiliki tubuh abadi. Bahkan banyak binatang buas memiliki tubuh abadi, karena mereka sangat bergantung pada kekuatan fisik mereka. Tapi melihat bagaimana Xiaoyan berhasil menahan ketiga dewa itu sendirian, mata Xuan Huang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun klan Ponik mati-matian berusaha melenyapkan klan naga, berharap dapat mengubah dunia Sanhe sepenuhnya. Tapi sebagai pemimpin klan naga, bagaimana mungkin Xuan Huang membiarkan hal ini terjadi? Karena itu semua omong kosong sekarang tak berguna. Hanya kekuatan yang dapat membuktikan dirinya dan kekuatan dapat menaklukkan. Pertempuran antara keduanya sama sengitnya. Dan seiring pertempuran semakin intensif, klan Ponik dan klan naga meletus bersamaan. Berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang dahsyat. Tapi karena ini adalah pertempuran hidup mati, sehingga korban berjatuhan dengan cepat. Para monster yang terluka parah atau tak berdaya berjatuhan ke laut. Jika pertempuran ini berlanjut, korban di kedua belah pihak akan terus meningkat ke tingkat yang mengerikan, sehingga akan menimbulkan kerusakan besar bagi semua ras. Di pihak Xiaoyan, ia mengepalkan kelima jarinya, seolah mampu menghancurkan apapun. Tetapi pada saat itu, sulur-sulur layu dengan cepat tumbuh dari sela-sela jarinya. Kemudian, dia menjelma menjadi sosok Tian Lulan. Matanya merah padam dan ia bertekad untuk melawan Xiaoyan sampai mati. Tiba-tiba ia mengangkat lengannya dan ranting-ranting layu menyebar dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah menyelimuti seluruh dunia. Alam jiwa Shen Luo ini adalah teknik bertarung jiwa. Teknik bertarung yang kuat yang telah mencapai tingkat transenden. Jadi Xiaoyan langsung tertarik ke dimensi jiwa milik Tian Lulan. Sebuah alam yang konsepsinya mirip dengan domain dewa abadi. Alam itu tampak seperti alam yang diciptakan oleh jiwa itu sendiri. Pada saat ini, Tian Lulan menerjang Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengernyit saat melancarkan serangan dahsyat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, wujud besar Xiaoyan menyusut dengan cepat. Namun ki dan darahnya tetap tak berkurang. Ia mengembun menjadi wujud sejati raksasa, menembus pencerahan pengunci jiwa Yuan Shen alam kuno. Secara teori, ini bisa dianggap sebagai keterampilan bertarung transenden, tetapi hanya digunakan pada dirinya sendiri. Mengubah wujud fisiknya, memberinya kekuatan absolut sekaligus fleksibilitas absolut. Dan dengan satu pukulan, seluruh wujud Tian Lulan tak tertandingi. Langsung meledak menjadi debu. Namun sesaat kemudian wujudnya kembali mengembun, seolah-olah apa yang baru saja dihancurkan Xiaoyan hanyalah ilusi. Bagaimanapun membunuh orang kuat tingkat 5 bukanlah tugas yang mudah. Jika ia mempertaruhkan nyawanya, ia harus sangat berhati-hati dan tidak lengah. Tiba-tiba tatapan Xiaoyan menyipit. Jiwanya yang tenang menegang saat ia melindungi hatinya. Lagi pula lawannya juga memiliki kekuatan jiwa yang tangguh dan Xiaoyan pun tak terkecuali. Karena itu, ia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang taktik yang Tian Lulan rencanakan. Jika Tian Lulan menyerang jantungnya dan melukai jiwanya dengan parah, maka tidak akan ada peluang untuk pulih. Seketika, ranting-ranting dan tanaman merambat yang layu berjatuhan dari segala arah, seperti rantai besi. Melihat sekeliling, seluruh ruangan dipenuhi tanaman merambat ini. Berduri tajam perlahan-lahan melingkari Xiaoyan. Jadi Xiaoyan segera menarik dharma dan mencoba menembus ilusi-ilusi yang menyerupai serangan jiwa. Tetapi cahaya biru menyapu, tidak mengungkapkan apapun. Ini berarti bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan ia telah benar-benar masuki ranah jaring surgawi yang memiliki kekuatan aturan yang luar biasa dahsyat. Ranah ini, meskipun tampak seperti serangan, juga merupakan pusat jiwa jaring surgawi. Jika ia menembusnya, ia akan dikalahkan.
Dan Xiaoyan tahu betul bahwa jika ia bisa menembus domain jiwa Shen Luo, jaring surgawi, itu pasti akan mengalami serangan balik jiwa yang hebat. Namun menembus penghalang ini bukanlah tugas yang mudah. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.